wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, khususnya kita yang hadir di sini, Allah senantiasa berikan kesehatan, khusus pada orang tua kita, ada Pak Haji Damas, Ayah Sofyan, dan juga kita semuanya. Alhamdulillah adalah nikmat yang paling di atasnya segala nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat isya berjamaah dan alhamdulillah sholat tarawih dan berjamaah. Namun sebelum kita menjalankan sholat witir, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah Ramadan yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ridwan. Untuk itu kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyat min ahlil jannah wa tahiyyat min indillah. Salam untuk kita semua calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Nur Dakwah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada semua pengurus masjid. Yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, para orang tua kita, Ayah Sofyan, ada Pak Damas, semoga Allah panjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua, bapak ataupun ibu, hadirin ataupun hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Begitu nikmatnya Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-18. Nggak terasa sebentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran ya. Ibu, lebaran bentar lagi. Udah ke Tanah Abang belum? Tanah Abang sepi kan? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah, Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Saya senang karena jamaah Masjid Nur Dakwah Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dan ketaatan. Sampai di malam 17 jamaahnya sampai mentok tembok karena ibu-ibu nyender. Alhamdulillah.
lillah. Kalau di masjid-masjid lain udah mulai mengalami kemajuan, nggak ada yang mentok tembok, jamaahnya udah berkurang. Alhamdulillah di sini masih istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan keharibaan Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah di dalam melaksanakan menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mengisi kehidupan kita dalam satu tahun. Dalam satu tahun, satu bulan yang istimewa kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita kepilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Artinya kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Ramadan bulan istimewa, kita orang-orang yang istimewa. Karena istimewanya kita, Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang spesial. Karena orang beriman orang yang spesial, maka Allah panggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ikhwatal iman rahimakumullah, saking istimewanya Ramadan, orang yang udah mati, ya, orang yang udah mati kepengen hidup di bulan Ramadan walaupun cuma sehari. Orang yang udah mati kepengen hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hidup di bulan Ramadan penuh dengan pahala, hidup di bulan Ramadan penuh dengan ampunan, hidup di bulan Ramadan penuh dengan berkah, hidup di bulan Ramadan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidurnya orang berpuasa aja adalah apa? Kok takut-takut nyebutnya? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jangankan kata ibadah, tidurnya aja udah dianggap ibadah. Tapi jangan salah kaprah, kalau gitu tidur aja gitu. Ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang udah mati, kalau seandainya dia selama hidup tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, malas melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tentu yang namanya orang yang sudah meninggal ada dua kategori, orang yang taat dan orang yang tidak taat. Kalau orang yang taat kepengen banget, cuman sayang takdir Allah yang tentukan. Ada nggak kira-kira jemaah kita tahun lalu masih sholat tarawih sama tahun ini udah nggak? Ada nggak? Ada. Mungkin keluarga kita tahun kemarin masih sholat tarawih sama kita, tahun ini enggak. Kalau seandainya dia selama hidup orang yang rajin ibadah, selama ini orang yang rajin melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan, baca Quran selama bulan Ramadan, sekarang Ramadan mereka udah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengen rasanya mereka kembali ke dunia walaupun cuma satu hari berjumpa dengan Allah. Termasuk orang yang selama hidupnya tidak ibadah, kepengen rasanya hidup di bulan Ramadan. Sampai ada penyesalan yang terungkap dari orang yang udah mati. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, hingga datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu orang itu bilang, qala rabbirji'un, ya Allah kembaliin lagi saya ke dunia, la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Kalau saya dikasih hidup lagi ke dunia,
maka saya akan menjadi orang yang taat ibadah. La'alli a'malu sholihan, saya akan melaksanakan amal soleh kalau seandainya saya dikasih kesempatan hidup lagi di dunia. Kalau seandainya saya dikasih kesempatan hidup lagi di bulan Ramadan, saya akan terawih, saya akan baca Quran, saya akan laksanakan sholat 5 waktu, saya akan berzakat, saya akan berzikir kepada Engkau ya Allah. La'alli a'malu sholihan bima tarak. Waktu di dunia emang saya dikasih kesempatan tapi saya tinggalin. Waktu di dunia saya dikasih Engkau kesempatan untuk ibadah namun saya nggak kerjain. Saya nyesal ya Allah, kalau bisa kembaliin lagi saya ke dunia. Saya akan melaksanakan amal soleh kalau seandainya saya diberi kesempatan hidup kembali di dunia. Apa kata Allah? Kalla, enggak ada kesempatan bagi kamu untuk kedua kali hidup di dunia. Kemarin udah dikasih kesempatan selama hidup di dunia berjumpa dengan bulan yang istimewa, bulan Ramadan, tapi kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Maka kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anku man adrakahu Ramadan falahu rugi celah orang yang hari ini diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan sampai Ramadannya pergi, dia nggak dapat ampunan. Naudzubillah. Ramadannya pergi, mau nggak mau, suka atau nggak suka, kurang lebih sekitar 13 hari lagi atau 14 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Secara otomatis dan yang taat akan tetap taat, yang cuman musiman dia akan kembali tidak taat lagi. Namun saya doakan semua jamaah Masjid Nurul Dakwah semuanya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tadi saya tanya, apakah kemarin di sini ngadain nuzul Quran? Katanya enggak. Ya, tapi enggak apa-apa karena setiap hari Al-Quran digemakan. Sebetulnya yang penting itu bukan peringatannya, tapi bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka kata Allah yang telah kami wariskan kitab Al-Quran. Ini yang penting nih, yatlunahu haqqa tilawati. Yang penting bukan peringatannya, bacanya, betul? Peringatan tiap tahun baca Quran kagak. Peringatan tiap tahun baca Quran kagak bisa. Naudzubillah. Kalau orang selama hidupnya matanya enggak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya sempit dan di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, matanya akan buta. Jadi mata kita sekarang ngelihat ya kesempatan yang Allah berikan, mumpung mata kita masih bisa melihat, gunakan untuk baca Al-Quran. Nggak bisa Ustaz belajar, udah tua Ustaz kagak apa ya, jangan pakai alasan dikasih dah aja ada lagunya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah laksana mengukir di atas air. Lalala 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 lalala. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ya, ingatannya tajam. Ya, kalau belajarnya dari masih kecil ingatannya tajam. Tapi kalau belajar udah sekarang Ustaz, susah nempelnya, kagak nggak
Setiap kita yang belajar, mau tua mau muda, selama kita baca Quran, mata kita akan jadi saksi di akhirat. Mau kita pintar bacanya, mau kagak pintar bacanya, yang penting ini Pak Ustadz saya baca beradu melulu Pak Ustadz, mata saya mesti disambung. Gak apa-apa, bacanya salah-salah Pak Ustadz, dosa kagak. Yang dosa yang kagak baca, kagak mau belajar. Jangan takut, saya kalau baca Quran salah tak dosa. Enggak, bohong itu, orang nakut-nakutin. Jadi belajar baca Quran justru pahala. Orang yang belajar baca Quran walau terbata-bata, kata Nabi, pahalanya 2. Oleh karena itu, mau tua mau muda tahun ini, mari sama-sama kita dekatkan, akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Selain dari syafaatul usmanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah izinkan tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, mohon maaf suara saya serak-serak becek ya, maklum 17 hari ya, agak berhenti ngomong ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Nasrul minallah wa fathul qarib, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.